Jadi neraca perdagangan kita itu sangat sehat sekali. Bahkan dunia memperkirakan bahwasannya ekonomi dunia mungkin akan terpangkas setengahnya. Dari sekitar 6% tahun lalu, mungkin 2023 tinggal setengahnya, 3%. Tapi kita justru berkebalikan. Tahun lalu itu kita sekitar di angka, kalau tidak salah 3%-an. Tahun depan malah kita justru diperkirakan bisa ada di angka 4-5%. Jo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini studio baru kita, Jo. Wis. Alhamdulillah ada peningkatan ya. Peningkatan. Nah, Jo, hari ini kita mau bicara tentang alumni. Nostalgia dulu kita, nostalgia ke kampus. Nah, setelah lulus wisuda kan kita menjadi seorang alumni. Terkait alumni ini ada quote, Jo. Ada quote-nya. Apa itu? Quote-nya, sejauh burung merpati terbang, bakal kembali juga ke kandang. Artinya, sejauh-jauh para alumni ini bekerja di mana, pasti harus tetap kembali kepada alma maternya. Oh, reuni. Nah, kalau berbicara reuni ini ada juga pepatah ini menyatakan. Apa itu ya? Ketika reuni diselenggarakan, tidak akan asik kalau tidak ada anak bandal. Oh, pas itu. Reuninya SMA Negeri 20 Bandung. Dilan, gak akan seru. Dilan. Iya. Oke, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Medan Sales TV, mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. Saya Bejo. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Jo, siapa Kedan Ngopi kita? Ketua juga sih, Ge. Ketua. Ketua. Mak, banyak kali ketua di kota Medan ya. Kota Medan ini kota ketua, Ge. Kota pada ketua ya. Ketua. Betul. Ini kan ketuanya beda. Apa bedanya? Ini lain dibilang tadi ketua para ketua-ketua yang pakai baju-baju jaket-jaket biru. Alma Mater. Alma Mater. Oh, berarti ini ketua Ikatan Alumni. Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Wow, luar biasa. Artinya beda nih ketuanya. Beda. Ketuanya ini di bidang intelektual ini. Ya. Beda kayak ketua-ketua di luar sana ya. Oke, Jo. Daripada sahabat MH penasaran, kita panggilkan Abang Da Agus Dwi Handaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat. Ya. Gagah Abang kita ini. Anak Medan. Medan. Abang kita nih selain ketua Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara, Oke. sekarang menjabat sebagai Direktur SDM. Bank Mandiri. Ya, Direktur SDM dan Kepatuhan Bank Mandiri. Ya. Luar biasa. Artinya tokoh penting yang hadir di podcast ini. Jadi alumni USU ini Oh iyalah. Alumni USU. Alumni USU. Yang penting bukan direkturnya, yang penting adalah ketuanya. Karena Ketuanya, setiap ketua limpul katanya. Betul Bang. Luar biasa. rencana karir sudah oke, tapi inilah yang aku bilang tadi kayak merpati terbang kemanapun balik lagi. Ke sangkarnya. Balik lagi menjabat sebagai Betul. ketua Ikatan Alumni. Artinya Bang Agus ini apa? Ada semangat kembali, semangat berkumpul dengan kawan-kawan alumni dan menciptakan kreasi-kreasi yang positif. Amin. Nah, Bang Agus, kita bahas nih sedikit, Bang. Oke. Tentang Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Iya. Pertama, sebelum itu, Bang, aku nanyakan dulu, Bang. Ini kapan berdiri? Bagaimana semangat berdirinya? Karena setahu aku dulu, Bang, zaman aku kuliah aja yang baru-baru aja, Jo. Masih Fakultas Ekonomi namanya. Ini kok ada bisnisnya? Iya. Bisa dijelaskan, Bang Agus? Oke, mungkin sebelumnya saya kenalan dulu sedikit. Oke, Bang. Siap. Soalnya tadi kan ada nyinggung-nyinggung itu. Saya itu biasa dipanggil ADH. ADH. Agus Dwi Handaya sebenarnya. Iya. Tapi kalau gayanya anak Medan bukan Agus Dwi Handaya. Jadi apa ini? Aku Dilan Handsome. Wih, asik! Dilan yang ganteng. Guyon. Riun tanpa Dilan. Asik. Garing. Makanya Dilannya jadi ketua. Iya. Jadi Fakultas Ekonomi, bukan fakultas, Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. Kalau bisnis itu ditambah
lebih kepada untuk mengindikasikan bahwa akhirnya juga kalau kita belajar ekonomi, ya memang orientasinya gimana impact-nya kepada bisnis. Bisnis, Ya. betul-betul. Dan memang ini kalau IKPEPSU ini, saya sendiri sebagai ketua, ini baru seumur jagung. Kemarin tanggal 29 Agustus Wow. 2022 baru dipilih sebagai ketua untuk periode 2002-2026. Artinya baru 2 bulan Bang ya? Baru kurang lebih 2 bulan. Iya, iya. Nah, baru lebih 2 bulan. Nah, memang selama ini untuk beberapa tahun kita agak vakum karena masalah teknis kepengurusan dan kemudian teman-teman kemudian meminta saya untuk menjabat sebagai ketua alumni. Ya namanya nggak diminta pun mendorong-dorong supaya bagaimana bisa berbakti kembali kepada kampus. Tadi kan katanya kan sejauh-jauhnya Burung burung merpati terbang akan kembali ke sangkarnya. Itu seperti mudik buat saya. Saya sekarang tinggalnya di Jakarta, Iya. tapi karena udah jadi ketua pengen setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu datang ke Medan. Iya. Itulah panggilan Paling-paling kalau ke Medan begitu jumpa ketua, gitu. Tapi saya bilang kalau ketua ormas dipanggil ketua limpul. Iya. Kalau awak enggak lah, awak cuma Fakultas Ekonomi USU, ketua limper, makasih. Ini nggak beda kayak ketua masuk podcast. Masuk podcast ya. Jadi gini Bang, kira-kira apa yang landasan agar FIB ini sampai sekarang tetap eksistensi? Iya. Sebagai ikatan alumni. Iya. Jadi ketika kami pertama sekali diminta untuk menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni, kami punya satu misi, Oke. kami punya satu visi. Visinya apa? Karena banyak sekali kekuatan-kekuatan daripada alumni yang selama ini berserak di mana-mana. Betul. Nah, dan biasanya setiap tingkatan alumni itu ketika akan dibentuk, ketika akan menjalankan program, pasti ada pertanyaan dari alumninya. Kalau kami menjadi pengurus, kalau kami menjadi anggota ikatan alumni, apa benefitnya buat kami? Iya. Selalu bertanya begitu. Nah ini di kepengurusan ini saya agak balikan. Kita udah banyak menerima dari kampus. Kita jadi seperti ini, profesi kita seperti ini, saat kita seperti ini, apakah di level yang sangat tinggi sekali atau masih biasa-biasa saja. Tapi ada kontribusi daripada kampus membentuk kita. Betul. Kita bisa seperti ini karena kampus sudah membentuk kita. Jadi kalau sekarang kita membentuk kepengurusan IKPEPSU, dibalik. Justru bagian daripada bagaimana kita bisa memberi untuk kampus. Sedikit apapun itu. Katakanlah, meluangkan waktu untuk lihat podcast hari ini. Itu juga bagian daripada kontribusi alumni. Betul. Nah, hadir di dalam rapat, ikut dalam kegiatan-kegiatan itu bentuk daripada kontribusi. Jadi saya berharap IKPEPSU kepengurusan ini bisa menjadi semacam perekat lah. Agar seluruh kekuatan alumni Fakultas Ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan saya dengar juga ada di luar negeri, ini bisa berkontribusi untuk kemajuan kampus. Jadi jangan ditanyakan kita dapat apa dari fakultas lagi, tapi ini saatnya kita memberikan untuk fakultas sekecil apapun itu. Betul. Hari ini nonton apa namanya Medan Headlines itu luar biasa, ini Mengabarkan mengabarkan dan dan mencerdaskan. Makanya rasanya aku kalau di dalam ruangan kok jadi cerdas sekali gitu. Karena ini ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi gimana caranya Pak eksistensinya itu? Pertama itu tadi, saya mengundang semua untuk memberikan apa yang dimiliki oleh seluruh alumni. Benar. Untuk memberikan pengabdian kepada kampus. Dan tapi untuk itu saya juga titipkan pesan kepada seluruh kawan-kawan pengurus bahwa kita di sini adalah pengabdian. Ini bukan stepping stone karena saya mau maju 2024, enggak. Okay. Ini benar-benar bagian daripada pengabdian. Artinya apa? Seluruh program itu harus punya dampak kepada kampus dan kita harus bisa membangun trust. Ya tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak sekali bukan banyak sekali lah, adalah organisasi-organisasi sosial di sana yang kemudian menghimpun dana tapi tidak menggunakan dana dengan maksud yang baik gitu. Betul. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh teman-teman di kepengurusan, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita membangun trust dulu, membangun profesionalisme dulu, menunjukkan kepada alumni yang di sana itu bahwa kami ingin memfasilitasi bagaimana seluruh kekuatan itu bisa memberikan pengabdian kepada kampus. Benar. Kita tidak bisa memaksa mereka, tapi kita tunjukkan kepada mereka kita profesional dan kita betul-betul jaga integritas, bisa dipercaya, memfasilitasin kembalinya burung-burung tadi dari betul. seluruh dunia, dari seluruh Indonesia agar main ke kampus Fakultas Ekonomi. Menarik ya, Betul. jadi gini Bang,
Kira-kira yang menjadi bagian fokus terhadap FEB ini, ekonomi bisnis ini, Iya. apa yang tujuannya, fokusnya? Kira-kira program apa yang harus dibantu oleh FEB ini? Ini pertanyaannya bagus, tapi susah. Oke. Tadi di briefing nggak ada seperti ini. Bro. Jadi terpaksa harus berpikir ini. Iya, betul. Kalau ini besar, Iya. Dari luar, dari mana-mana. Tujuannya gitu. ini apa dibentuk Iya. seperti ini kan? Ya, kembali Ada lagi. program khusus yang apa yang Iya, memang tujuan akhirnya adalah kita pengen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu levelnya, itu brandingnya, itu bisa menjadi salah satu fakultas yang memang diperhitungkan di tanah air. Kita tidak ingin kalah dari fakultas-fakultas Kampus ekonomi lain. yang kampus lain. Oke. Bahkan ke depannya bagaimana kalau Fakultas Ekonomi dan USU itu bisa go global. Jadi nanti saya bayangin satu saat orang-orang yang di luar sana, yang di US, yang di Eropa, gitu. Ini mimpinya ya, boleh mimpi ya? Iya. Itu berlomba-lomba untuk bisa belajar dan kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Amin. Itu mimpi jangka panjangnya. Betul. Nah, untuk itu maka peran alumni untuk memberikan bobot kualitas kepada kampus itu jadi matters. Kenapa? Karena alumni ini dengan berbagai profesinya, dengan berbagai experience-nya, dengan berbagai posisinya, itu bisa memberikan muatan ke dalam fakultas. Kehadiran dia di fakultas akan menambah branding dan bobot daripada fakultas, sehingga orang memandang Fakultas Ekonomi Bisnis USU itu levelnya sama dengan Fakultas Ekonomi top university baik di domestik di Indonesia maupun di luar Wow, sana. luar biasa. Kira-kira Hebat. seperti itu. Jadi dalam artian gini, tujuannya FEB ini mau menunjukkan eksistensinya secara global. Kan? Iya. Karena memang potensi-potensi alumni luar biasa. Betul, Kan betul. Nah, aku menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Ade Ya, ini. tapi tolong pertanyaannya yang di briefing tadi ya. Kalau nggak nanti blank saya. Enggak, silakan. Tadi Bang Agus ngomongkan bagaimana kondisi ketika membentuk ini. Banyak juga alumni mempertanyakan untuk apa kan gitu. Iya. Seperti yang dikatakan John F. Kennedy, Jo. Jangan tanyakan apa yang diberikan oleh negara terhadapmu, tapi tanyakan apa yang kau berikan kepada negara. Waduh, Kan begitu. luar biasa. Itu dia dapatnya. Artinya tanyakan, wahai alumni, apa yang udah Iya. kau berikan pada kampusmu? Iya. Sementara kampusmu yang membentuk karakter sehingga kau sukses. Kan? Yes, exactly. Luar biasa juga. Satu pertanyaan aku. Ya. Ini Bang, kira-kira Bang, ada tidak program beasiswa yang dikeluarkan oleh IKA alumni Ikatan Alumni Iya. Fakultas Ekonomi Bisnis terhadap mahasiswa. mahasiswa. Oh iya, jadi nanti kita itu jadi IKA FEBSU kali ini itu ada mengusung 3 strategi utama. Oke. Strategi yang pertama adalah bagaimana kami memperkuat organisasinya dan manajemennya. Ini bahkan kita meng-hire tim dedicated khusus yang ada di sekretariat. Oke. Nah, jadi biar daily activity-nya ada yang mengelola. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua adalah bagaimana kami bisa memfasilitasi sinergi seluruh kekuatan alumni. Iya. Jadi kita mendata seluruh alumni kita, kekuatannya apa, kemudian nanti itu bagaimana kita bisa memfasilitasin untuk dengan kekuatan itu kita himpun dan kita berikan kepada kampus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang ini, bagaimana kita mendesain program yang dengan kualitas terbaik. Terbaik itu pertama, profesional. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah berintegritas. Yang ketiga adalah memberikan dampak. Jadi di dalamnya ini bahkan impian kami dan kami udah merancang program itu bagaimana kita nanti bisa mengelola dana dengan baik sehingga bisa memberikan beasiswa bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada para dosen. Baik. Nah, bagaimana mungkin kita go global kalau para pengajar itu tidak terekspos dengan experience di level global. Betul. Tapi memang itu perlu waktu. Jadi yang pertama sekali adalah bagaimana agar kami bisa membangun kepercayaan kepada seluruh alumni sehingga keluar. Jadi organisasi manajemen dibuat profesional sehingga ada trust untuk yang kedua. Seluruh alumni memberikan segala sumber dayanya kepada kampus, kepada IKA-FEBSU, dan ini kemudian kita bisa memberikan program yang berdampak. Jadi ini tiga ini seperti urutan gitu. Iya. Organisasi diberesin dulu, profesional, timbul trust, dengan trust maka seluruh alumni mau ke kampus dan dengan itu semua sumber daya bisa kita buat untuk program yang berdampak. Termasuk salah satunya adalah
beasiswa tadi. Wah, luar biasa, Jo. Beasiswa. Semakin menarik, tambah cakrawala berpikir kita. Semakin cerdas kita. Yakin nih gue terus semua terlaksana. Pasti. program-programnya. Bang Adeha nih. Barat satu semut untuk ngangkat satu gula agak sulit. Iya. Tapi kalau Kalau itu rasa 1000 semut, Iya, jangan satu gula. Satu benar. buah nih gula pun terangkat. Iya. Bisa, wah, Iya, luar benar. biasa. Tapi saya benar-benar sepakat tuh tadi. Luar biasa, itulah kenapa di program di strategi yang kedua itu Ya. adalah mensinergikan seluruh kekuatan. Betul. Nggak mungkin lah seorang ADH walaupun Dilan handsome, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dengan kekuatan semua teman-teman, dan saya lihat tuh luar biasa teman-teman ini. Karena kita punya visi yang jelas, program kerja yang jelas, ini luar biasa teman-teman, ini supportnya. Besok itu kita mau sekedar ngumpul-ngumpul aja, tadinya 5-8 orang mau rapat, tiba-tiba ada yang satu inisiatif, Bang Adeha, ayo kita buat dong, kita jalan-jalan biar agak sehat badan nih katanya. Tiba-tiba ikut 100 orang besok untuk fun walk. Padahal kita cuma mau ngumpul-ngumpul. Jadi saya merasakan semua rindu kepada kampung halamannya gitu kan. Tambah 4 orang ya. Iya. Walaupun mungkin waktu dulu, walaupun mungkin tadi di kampus itu dulu pernah mau ngalamin patah hati sama anak dosen sama apa. Ternyata rupanya rindu juga gitu. Betul, Bang. Ada semangat kebersamaan. Iya. Sukses melalui kebersamaan. Iya. Tapi Bang, nanti Oke. kita lanjut lagi karena ada yang mau lewat saat ini. Tetap di Kedai Kopi, Kedai Ngobrol tak bertepi. Kembali lagi di Kedan Ngopi. Kedai Ngobrol tak bertepi. Masih dengan Bang Adeha. Ya. Aku Dilan Handsome. Bang Agus Dwi Handaya. Bang, seperti yang kita ketahui hari ini, IKA Fakultas Ekonomi Bisnis USU mau mengadakan seminar internasional. Apa kira-kira menjadi landasan mengadakan seminar internasional di tengah-tengah endemik kondisi kali ini? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kita pengen bagaimana paling tidak seluruh teman-teman Sivitas Akademika USU, terutama yang Fakultas Ekonomi, bisa terekspos dengan expert-expert yang dari internasional. Wow. Jadi seminar ini mendatangkan 2 orang profesor. Yang pertama Profesor Rich Roy, yang kedua Profesor Misiek, keduanya ini dari IMD Business School. Wow, dari luar negeri Bang ya. Dari luar negeri. Jadi kita berharap mereka ini expert dan banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah dikeluarkan oleh kedua profesor ini. Jadi saya ingin membawa bagaimana kita terbiasa terekspos lah dengan expert yang global sana. Itu pertama. Yang kedua juga karena materinya ini agak serius ini. Bukan agak serius, memang serius itu. Memang serius. Itu pertama ada 2 area. Yang pertama adalah bagaimana bisa meng-create istilahnya itu business leader. Mungkin bahasanya wirausaha. Wirausaha. Nah, itu satu, creating business leader. Yang kedua adalah digital transformasi. Oke. Nah, jadi bagaimana mengkombinasikan 2 ini dalam satu seminar sehingga nanti bisa memberikan insight lah buat seluruh Sivitas Akademika, termasuk juga mungkin buat para komunitas bisnis yang ada di Kota Medan ini, sehingga bisa menavigate istilahnya, menavigasi uncertainty atau ketidakpastian masa depan. Wis. Nah, Keren. karena kalau punya intuisi bisnis sebagai business leader, kemudian juga punya kemampuan melakukan transformasi digital, ketidakpastian itu paling tidak bisa diminimalisir. Nah, Kira-kira seperti itu. Agak serius memang, tapi ya Benar. memang serius ini untuk topik yang mengenai seminar itu. artinya luar biasa seminar ini, Jo. Pastinya banyak ilmu di dalamnya nanti. Apalagi mendatangkan profesor dari luar negeri. Iya. Nah, ini kapan kita lakukan, Bang? Kita akan merencanakan, kita akan adakan ini tanggal 10 November. 10 November. Iya, Di 10 mana, November, di Auditorium USU. Dan Nah. kita mentargetkan kurang lebih ya mungkin antara 800 sampai 1000 peserta. Oke. Partisipan baik dari kalangan akademis, asosiasi-asosiasi, kemudian juga korporasi, Oke. BUMN kita undang semua. Dan ini free. Free. Betul-betul free. Ya, Jadi ini tapi- bagian daripada kembali lagi pengabdian
para alumni untuk kampus. Terbuka untuk umum nggak ini? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Terbuka Artinya untuk sahabat MH yang di rumah ketika memang mau mengetahui bagaimana berjalannya seminar, menambah ilmu, menambah wawasan, bisa hadir Bang ya? Bisa hadir, silakan hadir. Di Bisa hadir. auditorium USU. Nah, jadi nanti bisa hadir dan nanti bisa foto bersama dengan Agus Dilan Hancur. Handsome ya, handsome. Iya. Betul. Nah, selain itu Bang, ada nggak target-target khusus kita terhadap seminar ini untuk internal mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis? Jadi saya menarik sekali tadi dikatakan bahwasannya selama ini kampus sudah membentuk karakter kita, gitu ya. Benar. Jadi walaupun seminar ini hanya setengah hari, tapi dengan kehadiran para tokoh dan profesor tersebut, nanti dia akan menyampaikan hasil risetnya secara mendalam dan juga dengan kehadiran komunitas-komunitas di luar dari kampus, paling tidak ini bisa memberikan semacam aura, semacam energi positif buat para mahasiswa. Bahwa dunia ini demikian lebarnya, dunia ini demikian dinamisnya, dan itu nanti akan membentuk resiliensi mereka, perjuangan mereka. Jadi menurut saya sih para mahasiswa ini perlu dibukakan cakrawalanya bahwa dunia sangat berubah, dunia penuh tantangan, nggak bisa lagi itu belajarnya biasa-biasa saja. Harus betul-betul take effort. Sehingga nantinya setelah nanti selesai dari kuliah, itu nanti bisa siap dan ready untuk memasuki dunia kerja. Oke, artinya di seminar ini juga bisa membuka warna baru pada mahasiswa dan melihat bagaimana cakrawala berpikir, banyak khazanah ilmu pengetahuan di dalamnya. Karena ada jurnal-jurnal profesor dari luar negeri. Paling tidak mikir berat lah nanti karena pakai bahasa Inggris profesornya kan. Ya, karena memang itu dilatih. Itu menjadi suatu menjadi suatu catatan juga bagi kita di Kota Medan khususnya. Karena banyak mahasiswa di Medan ini ketika dihadapkan dengan bahasa Inggris agak kaget. Pasif. Betul. Ini juga menjadi PR lah untuk bisanya bahasa Medan ya. Bisanya bahasa Medan. Kalau bahasa Medan gemuk aja nanti Bang. Begitu bahasa Inggris bingung. Apalah katanya ini. Kayak mana lah menerjemahkan ini. Tapi kita harapkan dengan seminar itu memang banyaklah menambah wawasan kepada siapapun yang hadir di sini. Jadi intinya kembali adalah membukakan cakrawala bahwa dunia ini luar biasa, dinamikanya, kecepatannya, udah nggak bisa lagi diprediksi. Udah luar biasa kecepatan perubahannya. Jadi kalau mahasiswa tidak mengambil inisiatif untuk berubah, itu bakalan tertinggal. Tidak mengambil inisiatif untuk belajar dan belajar, pasti nggak bisa beradaptasi. Dengan belajar baru bisa beradaptasi, baru bisa mengikuti perubahan. Nah, semangat itulah yang ingin saya bawakan di dalam seminar ini. Nanti profesor-profesor itu akan menggambarkan bahwasannya betapa dunia itu berubah dan akan berubah, bahkan tidak bisa diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengequip diri kita sedapat mungkin sehingga nanti ketika masa itu datang kita sudah ready. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu masa depan yang kalau kita pelajarin nanti udah telat. Harus dipelajarin sekarang untuk menyiapkan masa depan. Tapi itu butuh energi, butuh kesungguhan, butuh kerja keras untuk belajar dan belajar. Nah, karakter itulah sebetulnya ingin saya tularkan ke seluruh teman-teman mahasiswa di kampus ekonomi. Gitu kira-kira. Hebat ini. Dan kan di seminar di sini aja udah dapat ilmu. Dapat ilmu. Kayak gitu ya, kayak diceramain sama Iya. Saya juga merasa diceramain. Tadi nggak ada di brief ini pertanyaan berat-berat banget gitu kan. Kalau tahu pertanyaan berat gini tadi pasang tarif tadi gitu. Tadi katanya pertanyaan gampang aja, pertanyaan cuma pilihan berganda, paling jauh juga benar salah gitu. Wah, luar biasa ya. Artinya persiapan diri juga Bang, karena memang kita ketahui dunia saat ini gampang berubah, apalagi perkembangan teknologi komunikasi. Sama halnya dengan podcast ini Bang. Exactly. Awalnya kita media, kita website, dan ketika memang sudah berkembang teknologi komunikasi, kita main di podcast, konvergensi media di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Itu juga jadi bekal kita untuk menghadapi masa depan. Saya salut sekali dengan Medan Headlines ini karena saya nggak nyangka ini baru sekali saya ketemu dengan anak-anak Medan yang energik,
Kemudian itu tadi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berat kelasnya. Wah. Jadi kelas-kelas pertanyaan dokter lah ini, gitu. Jadi luar biasa. Bang Adeha, ada dulu mantan gubernur kita bilang, salah satunya kita sebut nama aja lah, Iya. Samsul Arifin. Tahu Oke. nggak kita diumbang Jo, tapi jago juga Bang Adeha diumbang gitu. Awak kan anak Medan, tahu lah, Wak. Wah, luar biasa. Bang Adeha semakin menarik, tapi memang ada lagi yang mau lewat ini Bang. Oke. Sahabat Rema, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi, Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Kembali lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih dengan Bang Adeha, Bang Agus Dilan Hensel, Bang Agus Dwi Handaya. Baik Bang, kita lanjut nih Bang. Ini semakin berat ini kita tanya Bang, karena bagaimanapun ini akan kena ke kita ini. Abang sebagai ketua IK alumni FEKUSU pasti tak terlepas dari pembahasan tentang ekonomi. Nah, kita ketahui dunia sekarang sedang difokuskan pada prediksi adanya resesi di tahun 2023 mendatang, Bang. Bagaimana seorang Bang Adeha melihat hal ini? Iya. Jadi kalau tadi segmen 1, 2 pertanyaan itu level doktor. Kalau ini profesor, berat ini berat. Iya, jadi memang ada 2 hal ya yang menyebabkan ekonomi di 2023 diprediksi akan suram ya. Yang pertama adalah karena perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan pasokan energi dan pangan jadi tersendat. Padahal energi dan pangan itu adalah kebutuhan yang paling primer untuk seluruh dunia. Itu yang mengakibatkan kondisinya membuat berat di 2023 kalau memang perangnya itu tidak berhenti, dan memang diprediksi tidak akan berhenti di tahun 2023. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada permasalahan di Tiongkok dari sisi bagaimana perkembangan ekonomi di sana sehingga menghambat istilah value chain. Value chain itu terhambat. 2 ini sebetulnya menjadi faktor mengapa di tahun 2023 itu diperkirakan, diprediksi akan terjadi resesi dan stagflasi gitu. Walaupun kita harus berpikir ya kita mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk. Jadi preparing for the worst, tapi hoping for the best. Tapi harus tetap punya harapan positif di tahun 2023. Karena itulah yang akan melandasin apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Yang pertama mungkin kalau di dunia usaha, yang pertama harus terus berusaha untuk mencari cara mengefisiensikan proses produksi dan operasionalnya. Karena memang akan ada kenaikan harga, begitu harga-harga pangan, harga bahan bakar, harga energi itu naik, implikasinya kan akan implikasi ke biaya operasional. Jadi memang harus bagaimana mencari cara untuk semakin bisa lebih efisien. Itu satu. Yang kedua, ya harus terus berinovasi dan kreatif dalam menggunakan perangkat-perangkat digital dalam konteks membangun proses produksi dan juga marketingnya. Nah, dan yang ketiga tentunya lah harus selalu update, jangan roaming, maksudnya harus terus punya komunitas, mengikuti media, mengikuti apa yang terjadi di luar sana sehingga kita tidak kita tidak telat untuk melakukan adaptasi maupun adjustment. Jadi penting sekali 3 hal itu menurut saya. Bagaimana kita harus menghadapi tahun 2023. Tapi saya yakin dibandingkan negara-negara yang lain, kita menurut saya punya potensi yang besar untuk bisa melewati 2023 lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Pertama, kita punya kelebihan karena ada windfall kenaikan harga komoditas, batu bara, CPO dan sebagainya. Jadi neraca perdagangan kita itu sangat sehat sekali. Bahkan dunia memperkirakan bahwasannya ekonomi dunia mungkin akan terpangkas setengahnya. Dari sekitar 6% tahun lalu, mungkin 2023 tinggal setengahnya, 3%. Tapi kita justru berkebalikan. Tahun lalu itu kita sekitar di angka, kalau tidak salah 3%-an.
tahun depan malah kita justru diperkirakan bisa ada di angka 4-5%. Jadi untuk Indonesia harusnya kita lebih optimis lah. Iya. Termasuk juga karena market domestiknya luar biasa besarnya. Benar-benar. Dan memang ada kajian-kajian dari perspektif aspek bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau di bidang politik, kajiannya simpel aja, Bang. Tahun 2023 itu tahun politik, persiapan tahun politik. Gak akan mungkin Indonesia resesi. Banyak nabur uang itu. Jadi harus jadi pengen gali lagi. Mantap nih. Jadi gini Bang, ada pertanyaan yang dari tadi ku tanyakan di dalam hati. Kira-kira Bang, ini kan kemarin kita habis melewati masa pandemi, baru masuk lagi ke endemi. Nah, di masa endemi ini kan kayaknya bisnis kita mulai agak belum stabil juga nih, masih lesu. Grafiknya gimana? Kalau dibandingkan, mungkin kita belum sampai ke titik di mana kita kembali ke masa sebelum pandemi. Ya, mungkin belum ya. Betul. Tetapi kalau kita melihat berbagai indikator, itu sudah ada tren untuk semakin meningkat dan membaik. Jadi mulai daya beli yang semakin meningkat, kemudian juga kepercayaan kita yang semakin, kepercayaan konsumen yang semakin meningkat. Contohnya aja lah, sekarang kita lihat bandara-bandara juga udah mulai penuh. Karena kembali lagi, kuncinya daripada pergerakan ekonomi itu adalah mobilitas orang. Mobilitas orang. Memang mungkin sekarang mobilitasnya belum seperti kembali sebelum pandemi. Tapi trennya udah mulai menaik. Lihatin aja di bandara, di shopping mall, di pasar. Kalau di sini nggak ada pasar ya. Kalau di Medan tuh nggak ada pasar. Adanya pajak. Kemudian juga di bank-bank. Oh, di sini juga nggak ada bank. Adanya bank. Itu kan sudah mulai meningkat. Dan satu lagi indikator, saya datang ke Medan itu pada saat terjadinya pandemi. Itu tingkat kemacetannya lenggang sekali. Tapi sekarang hari ini saya datang ke Medan, itu tingkat kemacetannya itu udah mulai kelihatan bertambah. Nah, kembali lagi kuncinya ekonomi itu kalau terjadi pergerakan. Bahwasannya belum seperti sebelum pandemi, iya. Tetapi ini udah ada tren, udah ada tren meningkat. Apalagi tadi dikatakan nanti tahun 2023 itu 1 tahun sebelum tahun politik. Saya tidak mengkomentarin politiknya, tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi akan terus semakin banyak kan di tahun 2023 kan. Contohnya misalnya pembuatan baliho, kaos dan sebagainya itu kan untuk ekonomi kerakyatan akan sangat membantu. Ya, jadi event-event dan sebagainya itu sangat membantu. Artinya kita tidak boleh pesimis, Bang ya. Oh ya, jangan. Dengan adanya resesi kita harus optimis karena memang kita punya sumber daya yang besar. Bahkan menurut saya 2023 itu adalah momentum Indonesia menjadi negara leader di dalam bidang ekonomi. Amin. Karena bank-bank lain tuh karena negara-negara lain tuh mereka punya masalahnya sendiri, sementara kita justru punya kekuatan yang luar biasa. Iya, betul. Gitu. Bang, kira-kira dengan prediksi resesi di 2023, potensi bisnis apa nih yang bakal berkembang? Potensi bisnis apa yang bakal lesu? Iya. Jadi sebenarnya pertama kita harus punya sikap optimis di tahun 2023. Dengan yang tadi kita katakan bahwa konsumsi domestiknya masih sangat besar, kemudian kenaikan harga komoditas. Dengan naiknya harga komoditas itu memperkuat cadangan devisa kita. Dengan kenaikan harga komoditas itu karena kita banyak ekspor, itu juga membuat neraca perdagangan kita juga semakin sehat. Sehingga nanti implikasinya adalah daya beli masyarakat itu semakin tinggi. Semakin bisa kejaga lah minimal. Walaupun 2023 katanya resesi. Tapi saya sendiri untuk Indonesia saya tidak terlalu percaya bahwa resesi itu digambarkan seburuk resesi yang kita persepsi. Tadi itu karena masih ada potensi-potensi tadi itu. Apalagi kita lihat para regulator dan pemerintah itu luar biasa kolaborasinya. Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Ekonomi itu luar biasa kolaborasinya. Nah, berdasarkan itu kita lihat memang ada beberapa segmen bisnis yang mungkin nanti di tahun 2023 itu tetap bisa terus tumbuh dengan baik. Terutama itu bisnis-bisnis yang berkaitan dengan food and beverage, jadi makanan, minuman, kuliner dan sebagainya itu kita prediksi makin akan tetap terus bertumbuh dengan baik. Iya, kemudian bisnis-bisnis yang berkaitan dengan telekomunikasi dan turunannya, perdagangan retail dan turunannya. Kembali lagi karena kemampuan pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat.
Nah, itu adalah bisnis-bisnis yang memang prospeknya masih cerah karena berkaitan kembali lagi dengan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik. Kebutuhan primer juga, Bang. Kebutuhan primer dan itu kebutuhan di dalam negeri ya. Nah, sebaliknya bisnis-bisnis yang memang mungkin bersinggungan dengan komponen-komponen impor. Nah, ini yang agak sulit. Atau kebalikannya, bisnis-bisnis yang orientasinya ekspor. Karena market di luar sana itu daya serapnya berkurang. Benar. Nah, jadi seluruh mulai dari bisnis-bisnis yang besarnya, yang kecilnya sampai ke mata rantai di bawahnya, kalau itu memang berorientasi ekspor, memang harus pinter-pinter membuat mengelola efisiensinya, mencari pasar barunya, mengembangkan produk yang baru. Karena kembali lagi daya serap di luar sana menurun. Nah, menurun. Jadi baik impor maupun ekspor yang ada related itu akan mengalami, menurut saya akan mengalami gangguan. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang orientasinya adalah konsumsi dalam negeri, itu masih punya prospek yang cukup baik. Baik. Nah, Bang, Kira-kira. secara general ini, Bang, Termasuk durian ucok, Oh iya. pisang goreng kumangu, Iya. atau kemudian soto sinar pagi. Benar. Ya, itu salah favorit saya. Belum iklan orang. Oh, belum ikan, sorry. Kalau kita bicara secara general ini, Bang, di luar tadi bicara ekspor impor tadi, di luar food and beverage, tantangan bisnis di Indonesia ini yang paling besar di tahun 2023 itu nanti apa, Bang? Nah, saya rasa menurut saya tantangan bisnis yang paling besar di Indonesia kembali lagi itu adalah pertama, apakah harga-harga komoditas kita ini nanti akan bisa bertahan untuk jangka panjang? Karena kita diuntungkan kenaikan harga, terutama kenaikan harga batu bara. Nah, kita nggak tahu ini. Kemudian kenaikan harga produk-produk yang lain yang orientasinya kita ekspor. Kita nggak tahu ini. Kalau ini nanti tiba-tiba kemudian harganya jatuh lagi, itu ada implikasi ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tantangan bisnis ini tidak langsung related ya. Saat ini kita masih cukup banyak investasi dari luar. Nah, jadi capitalnya itu masih banyak masuk. Dan menurut saya, kalau tidak salah saya itu 1-2 tahun ini termasuk yang paling besar. Jadi kepercayaan investor luar ke Indonesia itu semakin baik. Nah, saya hanya khawatir mungkin terjadi sesuatu. Ini aja udah mulai kelihatan ketika suku bunga di luar sana dinaikkan. Jadi nanti bisa jadi capitalnya ini keluar. Artinya investor itu bisa menarik diri gitu, Iya, Bang? menarik diri. Begitu dana-dana itu keluar, di sini jadi kering. Maksudnya kering itu apa? Untuk menginvestasikan itu jadi terbatas dananya. Benar. Karena terbatas dananya, suku bunganya untuk persaingan untuk menghimpun dana itu jadi lebih tinggi. Nah, ini yang mengakibatkan nanti jadi tidak efisien ekonominya. Nah, itu yang memang kita khawatirkan. Bayangin aja, kita untuk menggerakkan ekonomi ini kita butuh investasi, pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembuatan mesin. Nah, kalau dana-dana untuk itu sebagian besar keluar, berarti kan jadi terbatas dananya di sini. Nah, orang kalau mau mencari dana, terpaksa menggunakan suku bunga yang lebih besar. Suku bunga yang lebih besar itu jadi membebani mereka kan, jadi lebih tidak efisien. Nah, ini yang memang sekarang menjadi kekhawatiran. Kalau dana-dana itu tidak lagi diinvestasi di sini. Walaupun menurut saya kalau mereka membandingkan kondisi di Indonesia dengan di negara-negara luar, harusnya mereka melihat bahwasannya Indonesia tempat yang paling menarik untuk investasi. Karena apa? Karena memang dari sisi domestic consumption-nya itu tinggi, beda dengan yang di luar sana. Tapi dua faktor ini menurut saya itu menjadi perhatian kita lah. Bagaimana nanti harga komoditas tiba-tiba anjlok, kemudian bagaimana kalau dana-dana itu yang ada di kita itu keluar. Nah, Bang, kalaulah dana investor itu ditarik, tidak lagi berinvest di Indonesia, hal apa yang harus kita lakukan agar kita tetap settle? Ya, saya rasa yang paling penting adalah bagaimana membuat business environment yang meyakinkan para investor itu bahwa ini adalah tempat yang terbaik mereka untuk invest. Jadi membangun kepercayaan mereka, termasuk juga masalah perizinan yang cepat, masalah suasana yang kondusif, kebijakan-kebijakan pemerintah yang konsisten tidak berubah-ubah, supaya merasa mereka secure, supaya merasa bahwasannya risiko menanamkan atau berinvestasi di Indonesia ini lebih baik, lebih rendah dibandingkan kalau dia menanamkan di luar negeri, di tempat atau di negaranya. Jadi kita harus betul-betul bisa menggambarkan It's okay bahwa Indonesia terkendali, konsumsinya bagus, kebijakannya konsisten, tidak ada gejolak macam-macam, berinvestasi di sini.
Kira-kira seperti luar itu. biasa Jo. Sosial politiknya juga harus berpengaruh nih. Benar. Betul, benar. Tapi luar biasa nih Bang, nambah ilmuku Jo. Sayang kali kalau nggak datang seminar besok. Iya, harus datang kita Jo. Yang paling penting di seminar itu bisa foto dengan Agus Dilan Handayani. Agus Dilan Hansa. Agus Dilan Hansa. Wah, tentunya sahabat MH di rumah juga bisa menambah ilmu, terbuka cakrawala berpikirnya karena kasana ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Bang ADH ini luar biasa. Luar biasa. Banyak kalau ibarat makanan ini daging masak yang tinggal dilahap luar biasa. Alhamdulillah. Tapi Bang Agus, Iya. terima kasih banyak. Waktu Terima kita juga kasih. terbatas. Terima kasih. Kita berharap sering nanti diskusi dan ngobrol Iya. dengan Bang ADH ini. Mohon maaf tadi kalau ada canda-canda yang Siap. menyinggung perasaan. Tapi saya rasa anak Medan tidak akan sakit hati lah, karena itu biasanya anak Medan ya. Lebih terbuka Bang. Anak Medan itu lebih terbuka deh. Anak Medan itu agak lain. Agak lain ya, agak lain. Baik sahabat MH, terima kasih banyak. Jo, jangan lupa. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Betul. Medan Headline TV. Dan Iya. datang ke seminarnya, guys. Datang ke seminar IKA Alumni FEB USU. Oke, 10 sip. November di Auditorium USU. Oh, Wah, baik. Terima kasih sahabat MH. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Medan Headline TV mengabarkan dan mencerdaskan.